Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Muhammad Miswan, 2 Alfi Kumaladewi, 3 Muhammad Iqbal Al-Farisi, 4 Koyidi Ahmad, 5 Siti Sulaisyah, 6 Tri Wulansari, 7 Ijatul Mufidah. Kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan Pancasila. Apa sih Pancasila? Dan bagaimana perkembangan Pancasila? Materi ini akan disampaikan oleh teman kami yang bertugas. Baik, langsung saja saya akan masuk ke materi. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata sangketa. Yang pertama adalah panca yang artinya 5, yang kedua adalah prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang dalam beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipilih oleh 5 kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 pembukaan alinea keempat. Di situ jadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung beberapa tahapan selama masa perumusan Pancasila tahun 1945. Dan di situ bertepatan pada tanggal 1 Juni yang diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada saat itu Pancasila tidak terlahir dengan seketika, akan tetapi butuh proses yang lama dengan dilandasi perjuangan bangsa Indonesia. Proses konseptualisasi yang panjang ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan kebangkitan nasional, partai politik, dan Sumpah Pemuda. Dalam usaha perumusan Pancasila, disitulah muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Di antaranya yang mengusulkan tersebut ada Muhammad Yamin yang mengemukakan usulannya tentang 5 dasar. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Akan tetapi Muhammad Hatta meragukan pidatonya Muhammad Yamin tersebut. Yang kedua ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1945 mengemukakan secara spontan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pidato semuanya itu dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rumusan ini didadar kembali oleh panitia BPUPKI dan dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta. Dan bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila sah menjadi dasar negara Indonesia. Akan tetapi sebelum disahkan pada bagian yang diubah pada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah mengalami pasangan naiknya secara berkembangan di Indonesia, ada 3 tahap perkembangan Pancasila. Yang pertama ada tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Yang kedua ada tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada tahap 1945 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Penahapan perkembangan Pancasila, perkembangan dasar Pancasila. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1949 pada masa Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Yang kedua, 1949 sampai 1950 itu pada tahapan RIS. Yang ketiga, tahun 1950 sampai 1959 Undang-Undang Dasar
sementara 1950. Yang keempat itu pada tahun 1959 sampai 1969 pada tahapan Orde Lama. Pada tahun 1966 sampai 1998 itu pada masa Orde Baru. Yang terakhir itu ada tahun 1998, itu yang sekarang ya, pada masa reformasi. Dimensi-dimensi yang melekat yaitu ada realitasnya, maksudnya itu nilai-nilai yang berkembang di dalamnya itu dikonkretisasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu ada fleksibilitasnya, artinya tuh Pancasila bukan barang jadi, akan tetapi barang yang sudah selesai dalam kebekuan dogmatis dan normatis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan Pancasila. Itu menurut Asfi Warman Adam, mulai dari penggagasan ide tentang Pancasila hingga Pancasila terbentuk itu ada 4 tahapan. Pada yang pertama tuh ada saat penciptaan, yang kedua peradaban, yang ketiga rekayasa, yang terakhir itu ada penemuan kembali. Pada gelombang pertama, Soekarno dan anggota tim 9 merumuskan tentang dasar negara yang akan dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada gelombang kedua, tahun 1955, itu dibentuk Badan Konstituanse yang akan merancang kembali Pancasila. Yang ketiga, pada masa rekayasa. Pada masa ini, nilai-nilai Pancasila direalisasi pada pemerintahan Soeharto. Itu yang terakhir itu ada pada masa penemuan kembali. BP7 itu dibubarkan, sedangkan P4 itu dihapuskan. Menemukan kembali nilai-nilai Pancasila yang semakin hari semakin bereduksi oleh globalisasi dan liberalisasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Tapak Person itu dalam bukunya yang berjudul Social System ada 4 paradigma fungsi. Yang pertama, kemampuan memelihara sistem. Nilai budaya yang dianut karena budaya itu adalah endapan perilaku. Yang kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi berubah begitu cepat. Yang ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur masyarakat yang beragama itu secara terus-menerus. Yang keempat, masyarakat perlu memiliki tujuan. Itu perlu memiliki tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena diperbaiki oleh dinamika masyarakat. Kenneth Boulding membagi tahap perkembangannya menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu emergensi, kemunculan. Yang kedua, decline, kemunduran. Dan yang terakhir itu nomor 3, resurgence of ideologies. Itu adalah kebangkitan kembali suatu ideologi. Dalam hal ini, kita harus berusaha untuk membangkitkan kembali ideologi Pancasila.